Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudan Sudarman dengan nomor NPM 232151127 dari kelas 2023D, Program Studi Pendidikan Matematika. Oke, kali ini kita akan membahas materi matematika mengenai algoritma Euclid. Nah, apa itu algoritma Euclid? Oke, pengertian algoritma Euclid. Algoritma Euclid merupakan metode efisien untuk menghitung pembagi umum terbesar, yaitu EPB. Nah, algoritma ini dinamai setelah matematikawan Yunani Euclides menuliskannya dalam buku 7 dan buku 10 Elemen Euclides. Nah, lalu gimana sih cara nentuinnya? Oke, kita akan menggunakan cara menentukan EPB dari dua bilangan dengan algoritma Euclid. Oke, yang pertama adalah menentukan EPB A dan B tanpa menggunakan faktor-faktornya. Ada beberapa langkah dalam metode ini. Yang pertama adalah langkah pertama, yaitu terapkan algoritma pembagian A dan B, di mana A sama dengan Q1 dikali B ditambah R1, dan di mana R1 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari B. Lalu, untuk langkah kedua, kita terapkan algoritma pembagian pada bagian B dan R1, di mana B sama dengan Q2 dikali R1 ditambah R2, di mana R2 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari R1. Nah, lalu untuk langkah ketiganya, terapkan algoritma pembagian pada R1 dan R2, di mana R1 sama dengan Q3 dikali R2 ditambah R3, dan di mana R3 lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari R2. Nah, langsung ke langkah ketiga, yaitu langkah keempat, maaf. Langkah keempat atau langkah N ditambah 1. Terapkan algoritma pembagian di mana Rn dan Rn-1. Rn-1 sama dengan Q3 dikali Rn, di mana Rn kurang 1 lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari Rn. Jadi, dapat diketahui bahwa FVB dari A, B adalah FVB dari B dan R1. Sama dengan dan seterusnya sampai FPB dalam kurung Rn dikurangi 1 Rn sama dengan FPB dari Rn, 0 sama dengan Rn. Oke, biar lebih gampang, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya di sini ada tentukan EPB dari 60 dan 18 tanpa menggunakan faktor-faktornya. Oke, langkah pertama adalah terapkan algoritma pembagian pada 60 dan 18. Nah, 60 sama dengan 3 dikali 18 ditambah 6. Jadi, 18 kali berapa yang akan menghasilkan 60? Jadi, jawabannya adalah 3 dikali 18 ditambah 6. Nah, di sini kan R-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 18, yaitu 6. Nah, lalu langkah kedua adalah terapkan algoritma pembagian pada 18 dan 6. Nah, di mana untuk menghasilkan 18, kita akan memperoleh berapa kali 6 yang akan menghasilkan 18? Jawabannya adalah 3 dikali 6 ditambah 0. Nah, karena si R-nya sudah habis, berarti sudah sampai di situ. Jadi, di mana R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 6. Jadi, jawabannya EPB dari 60 dan 18 adalah EPB dari 18 dan 6, yaitu 6. Nah, jadi kuncinya pada algoritma Euclid, kita akan menggunakan angka-angka pada soal itu adalah merupakan sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi, ketika misalkan tadi contohnya adalah 60 dan 18, itu sama-sama berhubungan di mana dalam 60 itu 18 kali berapa yang akan menghasilkan 60. Mungkin seperti itu untuk algoritma Euclid. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma Euclid.
Oke, selanjutnya silahkan belajar sendiri di rumah dan terima kasih.